Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat datang kembali di ibadah PD Moria dan Immanuel. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Apa kabarnya? Lama tidak bertemu. Kita akan segera mulai ibadah kita. Mari ajak setiap family member yang ada di rumah saat ini, istri, suami, ataupun anak-anak, kita menyembah Tuhan bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan. Sungguh sebuah privilege Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang masih belum baik, tapi kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, pengharapan yang pasti tidak akan pernah diambil daripada kami. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan jawaban atas setiap pergumulan kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan ketenangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami sore hari ini, siang hari ini Bapak. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu
kami tahu Engkau adalah Tuhan yang sangat amat baik, Tuhan. Kami percaya, kami yakin dengan iman kami, sekali-kali pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Puji nama-Mu, Tuhan, sumber kekuatan kami dan pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, sebab kebaikan-Mu berlaku atas kehidupan kami, Tuhan. Setiap saat kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Bapa kami yang sangat amat baik, Engkau Bapa kami yang amat sangat setia. Kami teduhkan hati kami, Tuhan, terima benih kebenaran firman-Mu, Bapa. Dan kami juga akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap korban bakaran yang kami persembahkan kepada-Mu, Tuhan, akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Lebih lagi, Tuhan, kami memberikan hidup kami sebagai persembahan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan benih kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajar kami, Bapa, untuk mengerti setiap isi kehendak hati-Mu, Tuhan. Supaya luruslah jalan kami, kuatlah langkah kami di dalam Engkau, Tuhan. Oh Bapakku, Kau pengharapanku, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jemaat Tuhan nyatakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jemaat Tuhan lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami siap menerima benih kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan para kekasih Tuhan, baik yang dari anggota PD Moria maupun dari anggota PD Immanuel. Saya berkeyakinan perjumpaan kita walaupun tidak secara tatap muka ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya seizin Tuhan kita bisa berjumpa pada saat ini. Nah, keyakinan saya bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita berjumpa, apalagi perjumpaan kita tidak dalam rangka kita berada di satu restoran makan-makan, tapi kita secara bersama dalam satu acara ibadah, di mana di dalam ibadah ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan.
maka pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Saya yakin semua yang hadir di dalam persekutuan pada siang hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan yang pertama atas pertolongan, penyertaan Tuhan setiap hari bagi saya, sehingga masih memungkinkan saya bisa ada sampai hari ini, lebih khusus lagi bisa menyampaikan firman Tuhan kepada para kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sampai saat ini kita masih berada dalam satu situasi di mana situasi ini sangat mendukung atau menunjang untuk setiap kita itu bisa mengalami kegelisahan dalam hidup. Kita bisa mengalami kebimbangan, kita bisa mengalami putus asa, bahkan kita bisa mengalami khawatir, apalagi kita bisa mengalami frustrasi, bahkan kita bisa mengalami takut. Saudara, kalau kita hitung waktu situasi yang kita hadapi sampai saat ini, itu sudah lebih kurang 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Saya tidak berlebihan kalau saya ngomong bahwa dengan situasi yang terjadi, ada di antara mereka yang sempat bimbang, khawatir, cemas, ragu dan sebagainya itu, frustrasi, saat ini sedang mengalami stres berat. Bahkan mungkin saja ada yang mengalami tidak waras, gila. Bahkan tidak menutup kemungkinan oleh situasi ini mengalami kematian. Bukan karena terpapar virus corona, tapi tidak mampunya menghadapi situasi yang dihadapi. Nah, bertolak dari situlah saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saya dimana akan berbicara tentang mujizat. Mujizat. Tepatnya tema kita hari ini, mujizat terjadi di ujung setiap persoalan. Mujizat terjadi di ujung setiap persoalan. Saya akan berbicara tentang mujizat yang terjadi dan dialami oleh seorang wanita yang ada di kota Sarfat. Wanita ini dia punya anak satu, dan mereka berdua yang menjadi inti dalam cerita ini. Dan satu oknum lain tentunya sebagai abdi Allah adalah Elia, puji Tuhan. Jadi janda di Sarfat ini mengalami mujizat yang luar biasa. Nah, kisah tentang janda di Sarfat ini dimulai dari atau bermula dari diperintahkannya oleh Tuhan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Ya. Sebelumnya Elia itu dia berada di satu tempat. Tepatnya berada di tepi Sungai Kerit. Nah, kenapa Elia berada di tepi Sungai Kerit? Ada cerita awal, tapi saya tidak mau melebar ke sana. Tetapi itulah asalnya, sebelum pada akhirnya Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sarfat. Dia berada di tepi Sungai Kerit. Dikarenakan hujan tidak turun dalam waktu yang cukup lama, maka Sungai Kerit menjadi kering. Ya, Sungai Kerit menjadi kering. Karena keringnya Sungai Kerit inilah, makanya Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Nah, dengan perintah ini lalu Tuhan berkata begini kepada Elia, "Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Atau katakan saja untuk menjamin hidupmu ke depan lewat seorang janda. Nah, atas dasar perintah Tuhan untuk Elia pergi ke Sarfat, maka Elia melangkah tanpa mempertanyakan sesuatu kepada Tuhan. Elia pergi ke Sarfat. Dan dalam kisah ini mengatakan, ketika Elia pergi ke Sarfat dan sudah berada di pintu gerbang kota Sarfat, Elia melihat ada seorang wanita. Dan wanita itulah yang dimaksudkan dalam cerita ini, seorang janda. Sedang ngapain dia di sana? Sedang mengumpulkan kayu api. Di dalam kisah ini diterangkan bahwa wanita ini sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, ya, yang tujuannya untuk memasak tentunya. Ketika Elia melihat wanita ini dengan kegiatannya yang sementara mengumpulkan kayu api itu, Elia segera bicara dan katakan sesuatu. "Tolong ambilkan aku sedikit air di kendi supaya aku minum." Saudara, apa respon daripada janda ini?
tanpa bertanya sesuatu dari mana, siapa, dia langsung lakukan. Dia bertindak dan dia tinggalkan 2-3 potong kayu yang mungkin sudah berada di tempat itu, dan dia pergi untuk mengambil air. Saat dimana wanita ini berjalan kekasih Tuhan, Elia menyusul dengan kalimat, "Tolong ambil juga bagiku sepotong roti." Nah, ketika wanita ini mendengar perkataan Elia untuk berkata, "Tolong ambilkan bagiku juga sepotong roti," walaupun Alkitab tidak menceritakan sikap dari wanita ini, tapi saya pastikan wanita ini dari dia berjalan membelakangi Elia, dia segera berbalik menghadap Elia dan dia mengucapkan sesuatu. Apa kata wanita ini? "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya saya tidak punya roti di rumah selain hanya segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli." Itu kata wanita ini. Tidak berhenti di situ, tapi wanita ini lanjut berkata begini, "Itulah sebabnya sekarang ini saya sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Setelah itu saya akan pulang. Dan setelah saya pulang, saya akan mengolah sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli dengan 2-3 potong kayu api ini." Jadi kalau bahasa kita sekarang, sampai di rumah dia mau masak begitu. Nah, lalu dia berkata begini, "Setelah saya mengolahnya untukku dan untuk anakku, kami makan." Kalimat terakhir dia berkata begini, "Setelah kami makan, kami mati." Tentunya tidak berarti selesai makan langsung mati. Maksudnya tinggal menunggu waktunya kapan mati. Kenapa? Karena tidak ada cadangan lain, tidak ada makanan lain selain sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Saudara, itu kata wanita. Apa respon daripada Elia? Waktu wanita berkata di rumah tidak ada roti selain tepung dalam tempayan sedikit itu dan minyak sedikit di buli-buli, Elia berkata begini, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang engkau katakan. Tetapi," kata Elia, "buat dulu untukku sepotong roti bundar kecil, lalu bawa kepadaku. Setelah itu olahlah tepung dan minyak itu untukmu dan untuk anakmu." Itu kata Elia, merespon apa yang dikemukakan oleh wanita tadi, bahwa kami hanya punya segenggam tepung sedikit dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Saudara, mendengar apa? Sebelum lebih jauh, Elia masih melanjutkan dengan kalimat berkata begini, ada firman Tuhan berkata bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Itu Elia katakan. Jadi waktu dia suruh pulang, buat seperti kau mau, tapi buat untukku dulu. Setelah itu baru olah untukmu dan anakmu. Sebab ada tertulis firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak di dalam buli-buli tidak akan berkurang. Apa respon dari wanita ini? Tanpa berbicara lebih jauh lagi, wanita ini segera melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Elia. Artinya dia pulang, dia olah tepung yang sedikit dengan minyak yang sedikit, dibuatlah roti bundar kecil untuk Elia dibawa. Lalu apa yang terjadi? Karena ketaatan wanita ini melakukan perintah daripada Elia, maka terjadilah, dikatakan begini, wanita itu demikian juga dengan anaknya, lalu dengan Elia, mereka mendapatkan makanan atau bisa makan untuk sekian waktu lamanya dari tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit juga. Baru kalimat terakhir mengatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak di dalam buli-buli itu tidak berkurang. Puji Tuhan, haleluya. Itulah mujizat yang terjadi, yang dialami oleh wanita ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang dialami oleh janda
beserta anaknya yang ada di Sarfat. Dalam pandangan dan ukuran saya, ini satu persoalan yang sudah berada di luar batas kewajaran. Sesuatu yang sudah di luar kelaziman. Artinya tidak pada umumnya. Kalau bicara kekurangan sesuatu, kalau zaman kita bukan gandum, zaman kita atau tepung, zaman kita itu sampai hari ini beras. Kalau saya orang Sangir itu makanan utama pisang, ubi, telo dan sebagainya itu ya. Nah, kalau di situasi yang normal, mungkin saya pernah kekurangan beras. Saya bisa pergi kepada teman atau telepon kalau zaman sekarang, boleh dong saya pinjam 10 liter beras, 10 kilo berasmu atau apa saja. Saya pinjam uang dari kamu dulu, bisa. Situasi normal. Tapi yang sedang dialami oleh wanita dan anak ini, situasi ketika itu musim kemarau sedang berkepanjangan berlangsung. Nah, yang umum terjadi kalau musim kemarau terjadi, maka tidak ada aktivitas menabur, apalagi menuainya. Nah, artinya apa? Musim kemarau berlangsung, pasti akan terjadi musim kelaparan. Dan itulah yang saya maksudkan, bahwa persoalan yang dialami oleh wanita janda dengan anak ini, satu persoalan yang sudah di luar batas wajar, tidak lazim, tidak pada umumnya ya. Saya mengistilahkan begini juga, bahwa melalui persoalan yang mereka sedang alami ketika itu, sebetulnya mereka sudah berada di depan pintu kematian. Saya ulang, dengan persoalan yang dihadapi oleh wanita, sang janda dan anaknya, sebetulnya mereka sudah berada di depan pintu kematian. Tapi kita melihat bagaimana Alkitab mengkisahkan, sekalipun mereka sebetulnya sudah berada di depan pintu kematian, perbekalan atau persediaan makan hanya untuk satu kali saja, tetapi Tuhan Allah wanita ini yang hidup adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan orang percaya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan kerjakan sesuatu justru di ujung persoalan yang sedang mereka alami. Dan yang Tuhan perbuat adalah mujizat. Tepung yang sedikit dalam tempayan tidak habis, minyak sedikit dalam buli-buli pun tidak berkurang. Coba kita lihat betapa luar biasa. Dalam tema yang saya berikan hari ini, mujizat terjadi di ujung setiap persoalan. Saudara, dengan berlangsungnya mujizat yang Tuhan kerjakan, maka luputlah janda beserta anaknya ini dari kematian. Seperti yang sudah dilontarkan oleh wanita ini kepada Elia, selesai kami memasak, kami makan, dan kami mati. Hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan mujizat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagi saya kisah janda di Sarfat ini merupakan sebuah kisah yang sangat menarik. Untuk apa? Disimak. Untuk kita apalagi kita hayati, kita cermati, apalagi kita renungkan. Sangat menarik sekali. Coba pernah gak saudara betul-betul membayangkan, merenungkan bagaimana ada seorang ibu dan anaknya, ini secara fakta bahwa tidak ada makanan lagi selain daripada sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Pernah nggak? Saya pernah coba-coba membayangkan itu. Kira-kira bagaimana perasaan hati mereka. Dan mereka sudah ungkapkan, setelah itu kami akan mati. Mereka tinggal tunggu kapan nafas terakhir itu datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi menarik sekali kisah ini untuk kita simak, kita hayati, kemudian kita cermati dan kita renungkan. Nah, yang menarik di sini adalah, bagi saya juga salah satu hal yang menarik, Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat. Sementara di Sarfat musim kemarau pun sedang berlangsung, bahkan kelaparan pun sedang terjadi. Ini menarik bagi saya. Kenapa Tuhan tidak memerintahkan Elia mungkin ke tempat yang lain, tapi suruh ke Sarfatnya? Lalu ada hal lagi yang menarik. Tuhan suruh seorang janda. Iya, kalau dia janda kaya, ditinggal suami punya harta kekayaan. Kan ada banyak sekarang janda pun, tapi janda kaya.
punya tambang batu bara karena suaminya meninggal, dan sebagainya itu. Jadi, bagi saya menarik, kok Tuhan suruh ke Sarfat? Lalu hal kedua, kok dia suruh janda yang melayani? Kenapa Tuhan tidak suruh seseorang, walaupun dia ada di Sarfat, katakan saja begitu, tapi orang itu orang yang punya perbekalan yang masih bisa atau cukup untuk sekian panjang waktu ke depan. Justru dia menyuruh seorang janda yang hanya tinggal punya sedikit tepung dalam tempayang dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Saya pikir begini, Tuhan salah tempat menyuruh Elia pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan salah menyuruh orang untuk layani Elianya, kasih makan dia. Saya pikir begitu secara akal sehatnya saya. Kenapa coba? Karena saat dimana Tuhan menyuruh dia ke Sarfat, Elia menyuruh janda memberi makan, yaitu musim kemarau sedang berlangsung, musim kelaparan pun sedang berlangsung. Jadi ini menjadi dasar argumentasi atau pandangan saya yang menyatakan seakan-akan Tuhan salah menyuruh Elia ke Sarfat, dan salah pula menyuruh seorang janda yang memberikan dia makan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi kalau kita ikuti jalannya cerita ini, maka kita akan merasa bahwa ada sesuatu yang salah di dalamnya, ya khususnya dari pihak Tuhan. Tapi kembali saya mau beritahu, ternyata Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun kita sempat menilai seperti salah, itu dikarenakan otak kita terlalu kecil untuk bisa menilai Allah kita yang terlalu besar. Dalam kesempatan yang lain, saya pernah berkata, banyak kali Tuhan izinkan satu situasi buruk terjadi dan kita alami. Dalam akal sehat kita memprotes Allah. Kenapa? Karena kita orang yang setia beribadah. Tidak ada yang bolong waktu-waktu ibadah. Kita anak Tuhan yang setia berkorban, mengasihi sesama, saling menolong dan sebagainya. Tapi mengapa saya mengalami situasi buruk ini? Kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kita sempat memprotes dan sebagainya, tapi ujungnya apa? Sesungguhnya ada sesuatu yang jauh dari jangkauan akal kita, di balik daripada apa yang Tuhan izinkan terjadi yang kita alami. Nah, saudara, itu yang terjadi juga di sini. Jadi saya katakan kepada saudara, mujizat yang terjadi di Sarfat yang dialami oleh janda ini, sesuatu yang tidak pernah terbayang sedikit pun di akal daripada janda dan anak ini. Saya yakin Elia pun belum begitu mengerti apa yang bakal terjadi selanjutnya ke depan. Saya yakin sebagai manusia yang terbatas, nanti ketika semua berlangsung dan semua terjadi, rancangan Tuhan berlangsung, disitulah baru kita tahu ternyata Tuhan kita tidak pernah salah, Tuhan kita tidak pernah keliru. Oleh karena itu, bila mana ada di antara kekasih Tuhan yang ada pada siang hari ini sedang mengalami satu situasi buruk, bagi saya yang penting hidup kita benar di mata Tuhan, yang penting kita berada dalam rel kebenaran firman Tuhan, maka persoalan yang kita alami bagi saya itu hanya merupakan sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, di mana di dalamnya ada satu rancangan Allah yang kita tidak tahu sebelumnya. Nanti pada akhirnya kita tahu ternyata inilah maksud dan rencana Allah mengizinkan persoalan untuk saya alami. Puji Tuhan. Kalau kita kembali melihat pernyataan daripada wanita itu kepada Elia, waktu Elia katakan, buat aku roti, dia bilang, tidak ada bagi kami roti di rumah, sedikit pun tidak ada, selain sedikit tepung di dalam tempayang dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Saudara, dari pernyataan wanita ini menyatakan bahwa tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka dari persoalan. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa mereka perbuat untuk mereka bisa lepas dari persoalan. Tidak bisa. Kalau tadi saya kasih contoh, kalau di masa kita, situasi normal hanya kita kurang, kita bisa pinjam sesuatu kepada orang lain, telepon teman kita yang baik, dia apalagi sekarang tinggal transfer, saya bisa pakai uang belanja. Tapi di ketika itu tidak ada satu bentuk usaha apapun, tidak bisa lagi. Jadi kesimpulan, tidak ada sesuatu
yang bisa mereka lakukan untuk melepaskan mereka dari situasi itu, untuk mereka terhindar dari kematian, tidak ada lagi. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau saya membawakan kisah tentang janda ini, tentunya ini juga merupakan gambaran dari apa yang bukan kadang, tapi banyak terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, Tuhan izinkan kita mengalami satu situasi yang kalau boleh saya mengistilahkan seperti wanita dengan anaknya, mereka sudah berada di pintu kematian sebetulnya. Mungkin kita belum sejauh itu, tapi katakan saja persoalan yang kita alami tidak ada jalan keluar. Kita sudah coba dengan kekuatan kemampuan kita, pengalaman kita tidak bisa. Kita sudah coba konsultasikan dengan teman dekat kita, kita sudah bicarakan dengan keluarga kita, bahkan mungkin ada orang yang dulu pernah berkata, kalau lu punya persoalan, telepon saya. Mungkin dia sebagai orang Tionghoa, dia berkata, kalau lu punya persoalan, lu telepon Oe tidak takabur. Tapi niscaya kalau lu punya kesulitan, lu telepon Oe pasti tolong lu. Oe transfer berapapun lu butuh, Oe pasti kasih. Ada orang Tionghoa yang janji sama kita. Tapi kan yang kaya bukan cuma orang Tionghoa toh, ada juga orang Batak yang kaya. Ayo, siapa orang Batak yang ada di sini? Angkat tangan sekarang. Ayo coba yang lain lihat, ada nggak orang Batak di sini? Nah, tuh ada tuh. Saudara, kalau orang Batak bilang begini, dia yang berjanji sama saudara yang mengalami persoalan begini, kalau aku tak sombong, tapi niscaya kalau kau satu kali kelak mengalami satu persoalan dalam hal keuangan, atau katakan saja kau itu mengalami kesulitan, teleponlah aku tak takabur, tapi ku bantulah kau. Ku bantulah kau. Gitu. Itu kalau bosnya orang Batak. Nah, kalau bosnya orang Jawa, lo aku iki gak sombong, tapi saumpamane yo, sampean ini ono kesulitan lo, teleponan aku iki gak apa yo, jenenge yo, gak sombong, gak apa yo, gak takabur aku iki. Tapi saumpamane sampean iku ono persoalan, yo tak bantu sampean iku samampune aku, ya toh. Nah, itu kalau bosnya orang Jawa. Orang apa lagi? Orang Manado. Manado itu lebih ekspresif, kalimatnya bisa lebih panjang. Apalagi kalau sudah teman dekat ya, saudara punya teman dekat dan dia bos, dia bilang begini, dok, kita komanya dah sombong dengan. Mari kalau satu waktu komang di tengah situasi yang sulit sama dengan apa, kongsonya ada jalan keluar dan pangana. Ngana so minta tolong ngana saudara, dorang bilang ni boleh. Ngana taman dekat, dorang angkat tangan. No, ngana telepon jumpa kita. Kita nyata takabur nih. Mari kita harta kau mau duduk. Hele mau hitung dengan kalkulator so habis DP angka. Telepon jumpa kita taman baik no. Oh, kita pasti kucurkan dana banyak pangana. Itu kalau orang Manado bosnya. Oh. Bagaimana kalau bosnya orang Madura? Jangan pikir orang Madura tidak ada bos. Miliarder, cuman urusan besi tua. Sampai kapal saja mereka beli, kapal yang sudah tenggelam mereka beli. Rumah-rumah tua mereka bongkar, ambil besinya, gak peduli. Ujung-ujung mereka jadi miliarder. Nah, kalau seandainya bos yang berjanji itu orang Madura, maka dia akan berkata kepada saudara, lo kalau saya tak takabur saya, ya. Tapi seandainya kalau satu waktu kamu mengalami satu kesulitan, saya justru lihat kamu itu sebagai teman dekat saya tak takabur, tak iya, saya pasti tolong kamu. Nah, caranya ini nomor telepon saya, tolong disimpan, jangan sampai dilupa. Nah iya, saya pasti tolong kamu. Saudara, apa yang terjadi pada janda di Sarfat itu menggambarkan juga tentang apa yang terjadi kepada kita. Nah, sudah oke. Apalagi bagi saya tentang kisah ini? Bagi saya kisah di Sarfat yang dialami oleh janda ini merupakan kisah yang inspiratif. Di mana letak inspiratif? Yaitu yang sudah saya kemukakan tadi, bahwa ada waktu-waktu di mana Tuhan izinkan. Setelah sekian waktu kita mengalami satu keadaan yang indah, baik, kita berada di zona nyaman dalam waktu berkepanjangan. Tiba-tiba satu saat Tuhan izinkan kita mengalami satu situasi kebalikan daripada keindahan dan kenyamanan yang sedang kita alami. Jadi ini merupakan sebuah kisah yang inspiratif, ya.
Sampai-sampai janda ini bila cuma sedikit tepung dalam tempayang, sedikit minyak buli-buli, itu mungkin akhirnya kita alami. Saudara tahu, ada satu jemaat di tempat kami dulu pergi ke Aceh. Waktu tsunami dengan kekuatan berapa, 8 lebih atau 9 lebih itu, mereka jumpa dengan orang terkaya yang ada di Aceh. Karena waktu itu tidak bisa dari kalangan lain yang masuk ke sana, takut adanya kristenisasi. Jadi jemaat di sini dulu mereka menggunakan ini, penutup kepala. Jadi mereka sampai di sana, dipikir sama sealiran. Dan orang yang terkaya di Aceh itu, dia bisa berkata begini, saudara-saudara, bahwa saya orang terkaya di Aceh ini. Tetapi ketika tsunami datang, dia kebetulan terselamatkan jiwanya. Dia bilang, saya menjadi orang termiskin di sini. Apa yang dimaksudkan? Ya mungkin dia kaya, tapi dia punya tanggungan juga di bank dan sebagainya. Intinya harta kekayaannya habis ludes oleh tsunami itu. Hanya tubuh dan baju yang ada di badan. Kita kadang-kadang mengalami satu situasi yang bertentangan dengan kehendak kita pada satu waktu tertentu. Seperti yang saya katakan, apakah janda di Sarfat pernah berpikir kalau mereka mengalami satu situasi seburuk itu, sampai-sampai mereka sudah berada di satu ujung waktu kehidupan yang saya katakan sudah berada di depan pintu kematian? Dia tidak terpikir. Nah, hidup kita pun ada banyak kali mengalami hal-hal serupa walaupun tidak sebesar yang dialami oleh wanita ini. Saudara, situasi yang kita ada sekarang, kita bersyukur dalam sebulan lebih kurang sebagai keberhasilan daripada upaya pemerintah di dalam menekan angka penularan virus corona, ya, dengan diterapkannya PPKM, kita bersyukur bahwa terjadi satu penurunan yang cukup drastis. Beberapa waktu yang lalu saya dengar 59%, saya yakin sekarang sudah lebih mungkin sudah mendekati 70% penurunannya. Baik dari segi pasien di rumah sakit maupun mereka-mereka yang tadinya berusaha untuk mencari oksigen dan sebagainya itu. Itu upaya daripada pemerintah. Tapi saya yakin walaupun dalam sebulan ini, katakan saja mereka yang terpapar corona itu jumlahnya drastis berkurang jauh, itu tidak berarti seketika juga merubah situasi yang kita alami, bukan? Oleh karena itu saya mau katakan kepada saudara, mari di waktu-waktu seperti ini kita mau belajar lewat apa yang sudah kita dengar wanita atau janda yang ada di Sarfat ini. Kita mau berserah penuh saja kepada Tuhan. Kalau dalam kisah janda ini, bagaimana dia belajar taat kepada abdi Allah yang bernama Elia, memerintahkan dia baik mengambil air, membuat sepotong roti kecil. Kita juga mau belajar supaya apa? Kalau janda di Sarfat mengalami mujizat di ujung persoalan mereka, maka hal yang sama juga akan terjadi kepada kita. Puji Tuhan. Saudara, ada dua hal yang saya sorot sebagai akibat daripada pandemi COVID-19, dan ini dua bentuk persoalan. Yang pertama dari segi ekonomi, kemudian dari segi kesehatan. Katakan saja begini, ketika PPKM diterapkan, maka yang terjadi adalah pembatasan kerja. Kalau pembatasan kerja terjadi, artinya apa? Waktu untuk kita bekerja berarti jadi berkurang. Nah, ketika waktu untuk bekerja berkurang, berarti itu mempengaruhi pemasukan juga, income-nya pun berkurang. Ketika pemasukan berkurang atau income-nya berkurang, maka kebutuhan hidup pun tidak terpenuhi. Ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Hidup menjadi sulit. Kalau hidup sudah sulit, apa yang terjadi? Yang membuat hati ini terkadang apa rasanya, ya? Sedih. Karena ketika peristiwa yang pertama, waktu itu belum PPKM, masih PSBB kalau tidak salah, ya, ada orang-orang yang diwawancarai oleh aparat keamanan atau kepolisian, katakan saja. Mereka orang-orang yang ditangkap karena mencuri, ada yang menjamret. Siapa mereka? Saudara, mereka adalah orang-orang yang sudah kehilangan segala sesuatu. Hidup yang sederhana.
Waktu dia pamit sama istri anak, mereka tidak tahu dia mau kemana. Tapi pada akhirnya mungkin dia mencuri HP-nya orang, dia menjamret kalungnya orang, dia pulang dengan membawa sesuatu, bawa beras dan sebagainya. Mungkin kali pertama berhasil, tapi pada akhirnya ketangkap juga sama polisi. Dan waktu ditanya kenapa dan apa alasannya dia karena tidak ada sesuatu yang bisa makan. Jadi istri anak tidak tahu dia kemana. Taunya dia pulang membawa sesuatu, padahal itu hasil daripada curian, hasil daripada jambret. Dulu mereka tidak lakukan itu, tapi karena situasi yang mengharuskan, situasi yang seakan memaksa mereka harus melakukan itu. Rasa cinta seorang suami terhadap istri dan anak membuat dia tidak tega ketika melihat mereka mungkin lemas karena tidak makan. Ada lebih baik dia menerima resiko, tapi dia mampu memenuhi kebutuhan daripada istri dan seisi keluarganya. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi secara ekonomi itu yang dialami. Kesehatan, sebelum PPKM ini diterapkan, yang kedua ini sebelum PSBB yang lalu, rumah sakit penuh. Saya punya teman, istri dari teman saya, mereka mencari rumah sakit, pergi ke rumah sakit mulai jam 11 malam sampai jam 4 subuh, hanya ingin supaya istrinya bisa masuk di rumah sakit. Saudara, di Surabaya semua rumah sakit mereka datangi, tidak ada yang terima. Bahkan rumah sakit terakhir kebetulan dekat tempat kami, rumah kami, dekat tempat kami. Dan rumah sakit itu berkata begini kepada teman saya, kalau kami terima Pak dan kami tidak lakukan apa-apa, terus mau bagaimana? Akhirnya pulang, besok siang jam 1, setengah 1 siang meninggal. Saudara, itu yang terjadi, menjadi fenomena. Rumah sakit menolak. Bahkan di Surabaya ada memberikan sebuah pernyataan bahwa mereka menutup IGD-nya. Kenapa? Karena semua pelayan di situ, perawat sudah terpapar. Hanya bukan semua, tinggal 2 dengan 1 asistennya. Jadi mereka menolak untuk sekian waktu yang tidak ditentukan kapan mereka buka lagi. Sampai demikian, itu menjadi fenomena di tengah situasi ini. Rumah sakit penuh dan tutup. Kemudian oksigen. Nah, di jemaat kami ada satu yang pada akhirnya meninggal karena tidak ada oksigen. Mereka berusaha cari oksigen. Memang ini isoman, ya, isolasi mandiri. Cari oksigen, dapat yang kecil, rupanya yang kecil pun sudah tidak penuh. Entah dari siapa, dipakai sesaat. Dari tidak sadar sempat sadar, tapi habis ketika mereka berupaya kembali mencari oksigen, tidak didapat. Teman saya berada di Australia. Dia menelpon saya dan dia berkata, kakak saya baru meninggal di Bandung. Saya katakan, oh ya? Dia bilang, iya. Bro Herman, kakak saya meninggal karena COVID, dia bilang. Lalu dia katakan begini kepada saya, Bro Herman, bayangkan, obat yang biasa kami beli hanya 200.000, ketika itu menjadi 4 juta. Dari 200.000 menjadi 4 juta. Lalu dia akhirnya dengan kalimat begini, itu pun kalau ada 4 juta, dia katakan begini, itu pun bagi mereka yang sudah terpapar COVID akan diminum sebanyak 4 atau 6 kali sampai 6 kali. Jadi bayangkan saja, orang sudah dalam kesusahan mencari obat begitu mahal, itu pun kalau ada. Lalu oksigen pun dia katakan, oksigen juga dicari tidak dapat. Akhirnya kakaknya meninggal. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini bahwa itu situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Makanya saya mau katakan kepada saudara, kalau sampai siang hari ini kita masih ada, masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, mari kita menggunakan hidup ini untuk melakukan sesuatu. Pertama tentunya kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Apa yang bisa kita perbuat, kita lakukan. Dan anjuran saya juga di tengah situasi ini, jangan sampai kita kehilangan ucapan syukur kita. Ada satu postingan yang masuk ke WA saya, dan saya membagikan kepada saudara. Mungkin sudah pernah dengar, sudah pernah baca, tapi tidak mengapa, seiring dengan sejalan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, bahwa kalau kita masih ada, kita harus syukuri. Berarti Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Sementara ada satu tanda tanya besar di depan kita. Kapan Tuhan memanggil kita, itu pun yang kita belum tahu. Nah saudara, sebuah kisah yang mengatakan begini.
Ada seorang kaya katanya, dia melihat dari jendela rumahnya ada seorang pemulung, ya, seorang pemulung mencari sesuatu di tempat pembuangan sampah. Apa kata orang kaya? Syukur saya bukan seorang pemulung. Lalu sang pemulung tadi ketika dia jalan, dia lihat ada seorang pengemis yang sementara dari rumah ke rumah meminta-minta, melewati orang dia pun sedekahkan tangannya meminta. Orang si pemulung bilang apa? Syukur sekalipun aku pemulung, aku bukan pengemis. Waktu pengemis ini capek, dia duduk, dia melewati, dia melihat ada satu ambulans yang lewat membawa orang sakit. Apa kata sang pengemis? Syukur saya walaupun pengemis, tapi tubuh saya sehat, saya tidak sakit. Ketika sang pasien sudah tiba di rumah sakit, dia sudah berada di tempat tidur, dia melihat ada kereta yang membawa mayat, jenazah. Dan apa kata orang sakit ini? Syukur saya walaupun sakit, tapi saya belum mati. Cerita itu berakhir di situ dan dikatakan begini. Ternyata yang tidak bisa bersyukur hanyalah orang yang sudah mati. Makanya semasa kita hidup, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa anjuran ini selalu ada? Rasul Paulus berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Itu ditujukan kepada kita semua. Kenapa ada firman Tuhan yang menganjurkan begini? Karena realitanya ada orang-orang memang yang tidak suka bersyukur. Bukan karena dalam rangka pandemi ini, bukan. Tapi pada dasarnya tidak suka bersyukur. Mau tanya bagaimana kabar? Susah. Usaha bagaimana? Susah. Dari dulu sampai sekarang, sebelum pandemi sampai pandemi, susah terus. Tidak pernah ada kata bersyukur. Saudara, lalu ada satu tulisan juga berkata begini. Kepada orang yang tidak suka bersyukur, coba sesekali datangi 3 tempat. Yang pertama katanya rumah sakit, yang kedua penjara, dan yang ketiga kuburan. Untuk apa? Waktu orang yang tidak suka bersyukur ada di rumah sakit, dia melihat ada orang yang sudah dengan selang di hidung, kemudian dengan oksigen dan sebagainya. Disitulah dia sadar ternyata tidak ada yang lebih berharga selain kesehatan. Makanya disitulah timbul ucapan syukurnya. Oh puji Tuhan, ternyata saya ini punya harta yang sangat berharga, itulah kesehatan. Kemudian katanya tempat kedua penjara. Nah di penjara, seseorang dia pergi ke sana, dia melihat ada orang yang sementara terkurung, mungkin di ruangan yang hanya 3 kali 4 meter. Ketika dia melihat dan dia berpikir dan mengamati mereka, tidak ada lagi kebebasan. Apa kata dia? Tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan seperti yang dia alami. Selama ini dia hanya menganggap susah terus. Ternyata dia melihat ada orang yang ada di belakang tralis besi. Dia katakan tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan. Tempat ketiga adalah kuburan. Waktu dia pergi ke kuburan, ada mayat yang sementara dibawa ke sana. Waktu diturunkan dan ketika sebuah peti jenazah diturunkan ke liang lahat, baru dia sadar bahwa tidak ada lebih berharga daripada hidup. Kalau sudah mati, mau apa? Jadi ketika dilihat ada orang mati yang diantar oleh banyak orang, diturunkan ke dalam liang lahat, dia pikir tidak ada yang lebih berharga selain daripada hidup. Dan dia sadar, katanya, tanah yang menjadi pijakan dia pada saat itu, di kemudian hari, itu bisa menjadi atap, katanya dia. Dan tanah yang tidak lebih dari 1 kali 2 meter itu menjadi tempat tinggalnya. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasi yang Tuhan izinkan, apapun keadaan saudara hari ini, apakah sedang mengalami sesuatu seperti yang dialami oleh janda di Sarfat, saya mau beritahu kepada saudara, ingat, banyak kali situasi buruk menjadi momentum bagi Allah. Untuk apa? Allah mau menyatakan sesungguhnya dia siapa, Allah yang kita percaya. Ada banyak kali di dalam catatan Alkitab saya melihat sengaja Tuhan ciptakan, mengizinkan satu persoalan hanya untuk apa? Kalau bahasa yang saya pakai, Tuhan mau mendemonstrasikan kuasanya di hadapan mereka supaya apa? Menambah iman percaya mereka kepada Tuhan. Saya yakin, saya percaya melalui firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian pasti dan sudah diberkati oleh Tuhan.
Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih buat kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan, baik untuk kekasih Tuhan dari PD Moria maupun dari PD Immanuel. Saya berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang masih kami alami sampai pada detik siang hari ini. Kekuatan kesehatan masih Engkau beri. Oleh karena itu kami mau selalu bersyukur kepada Engkau buat waktu, masa hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk kami dapat mensyukuri segala sesuatu, untuk dapat menerima kenyataan di dalam hidup tanpa harus bersungut, tanpa kami harus mengalami takut, bimbang, cemas, khawatir, frustrasi, stres. Karena kami tahu kami punya Engkau Allah yang adalah solusi, pemberi jalan keluar dari setiap persoalan. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa buat perusahaan baik yang ada pada saat ini, tempat di mana mereka bekerja, Sinar Mas dan sebagainya, Tuhan Smart Friend, semua hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau hadir di dalamnya. Segala bentuk kendala apapun yang terjadi, yang tengah dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ini, Tuhan tolong selesaikan di dalam nama Yesus. Dan bagi semua umat-Mu hamba berdoa, jauhkan, hindarkan daripada mereka mara bahaya, musibah, malapetaka, kecelakaan maut, bahkan penularan virus corona kami tolak di dalam nama Yesus. Kami yakin, kami percaya mereka dapat melalui hari-hari dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dengan demikian ada pengalaman-pengalaman hidup yang indah mereka dengan Engkau, yang membuat cinta dan kasih mereka dari hari ke hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari semua katakan amin.